Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik juga seperti di channel YouTube saya, ketik trainer Amir Faisal. Di sana nanti Anda bisa mempelajari kurikulum vitae saya dan blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, kita masih belajar jurus-jurus jagoan komunikasi offline dan online. Bagian yang ke-10. Baik, pada bagian yang ke-10 ini kita akan menggunakan trik-trik dari Robert B. Cialdini. Jadi Robert B. Cialdini sudah membuat riset juga ya, seperti David Beckham kemarin ya, di bagian ke-9. Jadi Robert Cialdini membuat riset bahwa seseorang bisa dipersuasi ya, seseorang bisa dipengaruhi, dipersuasi dengan 7 prinsip ya, dengan berapa? 7 prinsip ya. Jadi tapi dari 7 prinsip ini nanti hanya saya berikan contoh beberapa saja. Nanti secara lebih lengkapnya Anda bisa pelajari di buku saya ini ya, Inside Out Communication ya, yang di atas saya ini. Di sana saya berikan lengkap, ada puluhan pola-pola komunikasi dan contoh-contoh komunikasinya ya. Baik, jadi ada 7 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip kontras. Prinsip yang kedua adalah prinsip resiprokal. Prinsip yang ketiga adalah prinsip komitmen. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip pembuktian sosial. Prinsip yang kelima, prinsip rasa suka. Prinsip yang keenam, prinsip otoritas. Dan prinsip yang ketujuh adalah prinsip kelangkaan. Baiklah teman sekalian, kita mulai prinsip yang pertama, yaitu prinsip kontras. Jadi seseorang itu bisa dipersuasi, bisa disugesti, bisa diubah ya pendiriannya jika Anda menggunakan satu perbandingan yang kontras ya. Jadi sebagai contoh misalnya ini dulu pernah kita jelaskan, Anda ingin menjual rumah ya, Anda seorang developer real estate ya, pengembang mau jual rumah. Anda sudah tahu bahwa customers Anda ini adalah tipe menengah ya. Tetapi Anda ketika menawarkan itu, Anda tawarkan dulu rumah dengan tipe yang lebih jelek, tipe lebih rendah kualitasnya gitu ya. Jadi Anda tunjukkan dulu, tentunya dia tidak tertarik gitu ya, tidak tertarik. Tapi memang ini strategi ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tunjukkan contoh rumah yang memang sejak awal mau kita tawarkan, yaitu tipe rumah yang lebih bagus. Maka dengan melihat perbedaan dua rumah tadi, maka dia akan jadi tertarik ya. Jadi tentu saja rumah yang Anda tawarkan ini tentunya segala sesuatunya, fasilitasnya, kualitas bangunan dan sebagainya lebih bagus ya. Ini kalau kita menggunakan sebuah trik ya. Nah, di sini yang hari ini kita pelajari adalah kita memengaruhi orang ya, dengan karena berkomunikasi berarti kita memengaruhi orang dengan sebuah narasi ya, sebuah pembicaraan gitu ya, sebuah pesan ya. Jadi misalnya seperti ini ya, kita ingin memberikan motivasi pada mahasiswa gitu ya, agar dia lebih gigih ya untuk meraih kesuksesan itu ya.
Ketika mereka sudah mulai agak loyo, kurang semangat ya, seperti itu. Nah, kalimatnya begini kalimatnya. Dan ini prinsip kontras ya. Jadi perbandingan kontras. Kalimatnya, coba bandingkan lebih sulit mana antara orang-orang dahulu dengan sekarang dalam menuntut ilmu. Nah, tentu saja ini kalimatnya ya. Makanya mereka bisa menjadi pemimpin yang berkarakter kuat karena ditempa oleh kesulitan. Nah, ini contohnya prinsip kontras. Ada lagi contoh misalnya ya, contoh ini untuk ini bujang lapuk ya. Jadi yang nggak mau nikah gitu ya, kan banyak ini orang yang sudah usianya 30 ke atas nggak mau nikah ini ya. Nah ini kita berikan, kita persuasi dengan prinsip kontras. Kalimatnya begini, apakah Anda lebih memilih mendapatkan kebahagiaan hidup dengan menikah, ataukah ingin tetap kesepian pada malam hari, juga di saat bangun pagi, sementara usia Anda terus menua dan makin mengalami penurunan vitalitas. Jadi dia suruh membandingkan sendiri antara kehidupan membujang yang kesepian dengan kehidupan yang didampingi oleh seorang istri. Nah, sekarang yang kedua adalah prinsip resiprokal. Jadi prinsip resiprokal ini didasarkan oleh Cialdini dengan sebuah riset. Jadi biasanya orang itu apakah di dunia timur ataukah di dunia barat itu dia ada namanya rasa utang budi gitu ya. Jadi orang kalau diberi jasa terlebih dahulu ya, dia akan memberikan imbal balik. Itu sudah naluriah manusia dimanapun, tidak di timur, tidak di barat. Nah seperti itu. Nah ini maka ini kita gunakan di dalam berkomunikasi misalnya dengan mahasiswa kita misalnya ya, dengan siswa kita ya misalnya. Begini kalimatnya. Saya akan berikan nilai minimal B untuk kalian yang bisa memecahkan soal-soal ini dan membuat tugas dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi diberi dulu resiprokal dulu. Ya, akan saya beri minimal B. Ya, asal mengerjakan dengan baik nilainya B. Oke. Atau misalnya pada saat lembur ini karyawan Anda ini karena sudah akhir bulan ya, ini akhir bulan tahun pajak ya, bulan Februari, Januari Februari, ini makanya semua harus membuat laporan ya. Siapa yang selesai buat laporan boleh duluan pulang kantor ya. Atau diberi bonus yang lain ya, intinya seperti itu. Jadi intinya diberi ya, diberi sesuatu agar bisa dipersuasi. Kalau dalam bisnis biasanya prinsip resiprokal ini menggunakan diskon ya, diskon 70% ya, tapi harganya sudah dinaikkan dulu 70% gitu ya. Jadi orang suka dengan diskon ya, artinya berarti memang prinsip resiprokal ini memang berlaku. Jadi orang suka diberi dulu ya, bonus, diskon ya, servis gratis dan seterusnya. Ketiga adalah prinsip komitmen ya. Komitmen itu adalah kalau kita misalnya di perusahaan begitu, itu sebenarnya kita kan sudah bisa melaksanakan hal-hal yang baik itu ya, sebuah prestasi yang baik, sebuah culture yang baik dan sebagainya. Nah itu kita gunakan untuk mengikat mereka supaya kedepannya mereka lebih baik lagi atau paling nggak menjaga komitmen itu ya, mempertahankan prestasi itu. Ini namanya prinsip komitmen ya. Kalimatnya seperti ini. Karena telah berhasil mengangkat reputasi perusahaan ini, maka untuk meraih target kita menjadi market leader, maukah kalian tetap mempertahankan prestasi kita yang lalu? Ya, seperti itu misalnya. Ya, ini namanya prinsip komitmen. Kemudian
yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah prinsip pembuktian sosial. Jadi biasanya orang itu mau dibujuk, orang itu mau dipengaruhi kalau orang sudah melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat, gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi misalnya ibu-ibu misalnya dalam menentukan susu bagi bayinya, maka seorang produser dia bisa mengatakan bahwa susu bayi ini telah dikonsumsi oleh sekian ratus ribu bayi, misalnya seperti itu. Nah, ini makanya ada pembuktian sosial seperti itu, sehingga ibu-ibu yang lain dia tidak khawatir lagi, tidak ada risikonya, ya, tidak mencret dan seterusnya. Buktinya sudah ada ratusan ribu orang yang mengkonsumsi susu itu. Nah, ini namanya prinsip pembuktian sosial, ya. Nah, kalimatnya begini kalimatnya. Pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan orang menginginkan pelayanan yang smart dan care. Maukah kalian memanfaatkan peluang ini untuk lebih banyak mendapatkan pelanggan yang loyal? Nah, ini adalah menggunakan kebanyakan orang, ya. Jadi teman sekalian, jadi masih ada 5, 6, 7 ya, masih ada prinsip-prinsip yang lain seperti prinsip rasa suka, prinsip otoritas, ya. Prinsip otoritas prinsip yang biasanya kalau sudah ada key person atau orang-orang penting yang menggunakan seperti itu, maka orang mau dibujuk, ya. Misalnya sebuah mobil gitu ya, mobil ini telah digunakan untuk konferensi internasional, ya. Jadi maksudnya mobil itu digunakan untuk melayani tamu konferensi internasional, ya, merek tertentu misalnya. Maka orang, berarti karena ini untuk layanan internasional, berarti mutunya pasti bagus. Nah, itu prinsip otoritas, ya. Kemudian prinsip kelangkaan, ya. Prinsip kelangkaan ini juga orang suka hal yang langka atau orang takut kehilangan, tidak mendapatkan kesempatan karena langkanya, ya. Nah, seperti apakah contoh-contohnya? Masih lagi Anda bisa dipelajari di buku saya ini, ya. Selain tadi juga prinsip-prinsip resiprokal, ya, kemudian prinsip kontras, komitmen dan sebagainya, juga masih ada contoh-contoh yang lainnya, ya. Oke teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang ke-11, ya. Bagian 11 nanti kita akan bicara bagaimana caranya kita, ya, dalam berkomunikasi itu kalau kita berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan atasan kita, ya, berhadapan dengan orang-orang penting, bagaimana, dan kita ingin membantah, misalnya, ya, menyanggah, ya. Itu caranya seperti apa supaya mereka tidak tersinggung dan mau menerima usulan kita. Sampai ketemu lagi pada belajar psikologi komunikasi pada bagian yang ke-11. Sampai ketemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.